Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang penyelam harus menyelami laut dalam untuk menemukan mutiara indah yang menjadi bahan utama dalam membuat perhiasan. Seorang penambang harus menggali tanah hingga beratus-ratus meter demi sebongkah emas yang berharga. Sebagai orang beriman, apa yang kita cari? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai harta dan mutiara yang berharga. Perumpamaan ini disampaikan untuk menjelaskan betapa berharganya kerajaan surga bagi orang yang mencarinya. Di sini, kerajaan surga dapat dimaknai sebagai saat di mana seseorang mengalami kasih Allah yang begitu besar dalam hidupnya, sehingga ia rela mengesampingkan, bahkan tidak mempersoalkan lagi harta di dunia ini. Baginya, kasih Allah adalah cukup. Bagi orang yang demikian, Allah adalah segala-galanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwa situasi saat ini membuat orang sulit mengatakan bahwa Allah adalah segala-galanya di dalam hidup ini. Kesulitan itu timbul karena kesalahpahaman dalam memandang kerajaan surga. Kerajaan surga bukanlah sesuatu yang abstrak. Kerajaan surga bukanlah sesuatu yang turun dari langit, hanya bermodalkan doa saja. Kerajaan surga itu sesungguhnya nyata hadir dalam kehidupan kita. Di mana ada kerukunan, di situ hadir kerajaan surga. Di mana ada persaudaraan, di situ hadir kerajaan surga. Di mana ada kedamaian dan ketentraman, di situ hadir kerajaan surga.
di mana setiap orang dapat menjalankan kewajiban dan haknya dengan bebas bertanggung jawab. Di situ hadir kerajaan surga. Di mana ada cinta kasih, di situ hadir kerajaan surga. Hadirlah Allah di dalamnya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Allah akan menjadi pusat hidup dan harta berharga bagi kita apabila kita mau berusaha mewujudkan nilai-nilai kerajaan surga dalam hidup kita sehari-hari. Doa itu penting, tetapi kerja keras mewujudkan kesejahteraan di dalam keluarga dan di tengah masyarakat jugalah hal yang penting yang tak boleh dilupakan. Apabila kita ingin mewujudkan kerajaan surga di tengah-tengah kita, apabila kita mau menjadikan Allah sebagai pusat hidup dan harta berharga bagi kita, kita dapat memulainya dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, memberikan sapaan kasih kepada saudara-saudari di sekitar kita tanpa memandang bulu, tanpa memandang latar belakangnya. Memberdayakan masyarakat melalui karya-karya pengembangan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Termasuk mau berbagi dengan siapapun yang membutuhkan pertolongan. Semoga seluruh diri dan karya hidup kita senantiasa tertuju kepada Allah. Dengan demikian, Allah menjadi pusat hidup dan harta yang berharga dan menjadi segala-galanya bagi kita. Tuhan memberkati kita. Ya Allahku, Engkaulah harta berharga bagi kami. Semoga kami mampu mewujudkan nilai-nilai kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.